Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Fajar Nur Rahman dari jurusan Teknik Elektro, kelas Teknik Elektro 2023C, absen 31 dari Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, kita akan membahas enkripsi dan dekripsi file menggunakan Python. Di sini ada 3 bab yang kita akan bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Pendahuluan. Di era digital saat ini, keamanan informasi sangat penting karena banyak data yang disimpan dan dikirim melalui jaringan komputer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan data adalah dengan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi mengubah informasi sehingga hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci khusus. Dekripsi ialah mengembalikan informasi tersebut ke bentuk aslinya. Teknik ini digunakan luas dalam mengirim email, penyimpanan data yang sensitif, dan komunikasi online. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python sebagai bahasa pemrograman yang populer, memiliki banyak pustaka dan fungsi yang mendukung enkripsi dan dekripsi ini, membuatnya mudah diimplementasikan. Nah, permasalahan dalam pemrograman ini yang pertama adalah kesulitan teknis, yang kedua keamanan kunci, yang ketiga efisiensi dan kinerja, yang keempat kompatibilitas. Tujuan saya membuat program ini yang pertama, pemahaman konsep, ialah memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu enkripsi dan dekripsi serta pentingnya penggunaan dalam keamanan informasi. Yang kedua, implementasi praktis yang menyajikan contoh konkret tentang bagaimana teknik enkripsi dan dekripsi dapat diimplementasikan menggunakan Python, termasuk penggunaan pustaka atau modul tertentu. Yang ketiga, keamanan informasi yang menjelaskan bagaimana teknik ini dapat membantu meningkatkan keamanan data sensitif dan mengurangi risiko kebocoran informasi. Yang keempat, edukasi penggunaan, ialah mengedukasi pengguna tentang cara mengenkripsi dan mendekripsi file mereka sendiri dengan menggunakan bahasa Python, sehingga mereka dapat meningkatkan keamanan data pribadi mereka sendiri. Pembahasan algoritma Fairnet. Fairnet adalah metode enkripsi simetris dari pustaka kriptografi yang menyediakan enkripsi dan dekripsi dengan kunci yang sama. Keamanan yang ditawarkan oleh Fairnet terletak pada penggunaan AES dalam mode Keter Block Coining (CBC) dan menggunakan HMAC untuk memastikan integritas data. Yang kedua, penggunaan pustaka kriptografi. Pustaka kriptografi menyediakan berbagai algoritma kriptografi termasuk MET untuk enkripsi simetris. Pada program ini, Fairnet digunakan karena kesederhanaannya dan keamanan yang memadai untuk banyak aplikasi. Yang ketiga, kelebihan program. Pertama, keamanan tinggi. Program menggunakan algoritma Fairnet dari pustaka kriptografi yang menyediakan enkripsi simetris dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kemudahan penggunaan antarmuka. Penggunaan yang dibangun dengan tekinter, sederhana, dan mudah digunakan, memungkinkan penggunaan untuk mengenkripsi dan mendekripsi file dengan beberapa klik. Ketiga, portabilitas. Program ini sepenuhnya ditulis dalam Python dan dapat dijalankan pada berbagai platform tanpa perubahan kode yang signifikan. Yang keempat, proses enkripsi dan dekripsi yang cepat. Proses enkripsi dan dekripsi dilakukan secara efisien dan tepat
bahkan untuk file dengan ukuran yang cukup besar. Yang kelima, interaksi pengguna yang minimal. Dengan menggunakan dialog file dari Tkinter, pengguna hanya perlu memiliki file yang ingin dienkripsi atau didekripsi, membuat prosesnya sangat user friendly. Selanjutnya adalah keterbatasan program. Yang pertama, tidak ada penyimpanan kunci yang aman. Saat ini, program tidak menyimpan kunci enkripsi secara aman. Jika penggunaan kehilangan kunci, file yang dienkripsi tidak dapat didekripsi. Jadi filenya tidak bisa dibuka. Yang kedua, tidak ada autentikasi pengguna. Program ini tidak memiliki mekanisme autentikasi pengguna, sehingga setiap orang yang memiliki akses program dan kunci dapat mengenkripsi atau mendekripsi file. Yang ketiga, pengolahan file besar. Meskipun program dapat menangani file besar, program mungkin menurun seiring dengan peningkatan ukuran file yang dienkripsi atau didekripsi. Yang keempat, kurangnya feedback pengguna. Program ini memberikan feedback terbatas kepada pengguna selama progres enkripsi dan dekripsi. Misalnya, tidak ada indikator kemajuan atau progress bar. Yang kelima, tidak ada log aktivitas. Program ini mencatat aktivitas enkripsi dan dekripsi yang mungkin diperlukan dalam lingkungan yang memerlukan audit keamanan. Selanjutnya adalah potensi pengembangan program. Yang pertama, menyimpan kunci yang aman. Implementasi penyimpanan kunci enkripsi secara aman seperti menggunakan vault atau mekanisme penyimpanan kunci terenkripsi. Yang kedua, autentikasi dan otorisasi pengguna. Menambahkan fitur login atau autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengenkripsi atau mendekripsi file. Yang ketiga, indikator kemajuan atau progress bar. Menambahkan indikator kemajuan selama proses enkripsi dan dekripsi, terutama untuk file dengan ukuran besar. Yang keempat, log aktivitas. Menambahkan file pencatatan log aktivitas untuk setiap operasi enkripsi dan dekripsi yang dilakukan oleh pengguna. 5. Penggunaan password untuk enkripsi kunci. Menggunakan password untuk mengenkripsi kunci enkripsi. Menambahkan lapisan keamanan ekstra. Yang keenam, dukungan untuk batch processing. Menambahkan dukungan untuk enkripsi dan dekripsi beberapa file sekaligus dalam satu operasi batch. 7. Peningkatan antarmuka pengguna. Meningkatkan antarmuka pengguna dapat dengan tampilan yang lebih modern atau user friendly menggunakan pustaka GUI lain seperti PYGT atau GIVI.
enkripsi simetris dengan tingkat keamanan yang tinggi. Yang ketiga, kelebihan utama program ini meliputi keamanan tinggi, kemudahan penggunaan, portabilitas, proses enkripsi dan dekripsi yang sangat cepat, serta interaksi penggunaan yang minimal. Yang keempat, beberapa keterbatasan program ini termasuk tidak adanya penyimpanan kunci yang aman, kurang autentikasi pengguna, potensi penurunan perform untuk file besar,